Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ayyuhal hadirun al-kiram, kaum muslimin wal muslimat, Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Darul Arqam TV, rahimakumullah. Dalam kajian online Ahad pagi ini, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan dan kesempatan yang sangat luar biasa ini kepada kita, sehingga kita bisa masih menjalankan ibadah, menjalankan perintah-perintah Allah, baik yang fardu, yang banyak, yang sunnah, maupun yang berupa muamalah dunyawiyah. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah, suri toladan, contoh panutan kita semua dalam mengarungi bahtera kehidupan yang penuh dengan onak dan ujian. Semoga Allah mengizinkan kita semua akan berkumpul nanti di yaumil qiyamah dalam lindungan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ikhwan fiddin rahimakumullah. Pada kesempatan ini, di mana Allah sedang menguji kita dengan ujian yang mengglobal secara masif, yang berupa wabah virus corona, maka dalam kesempatan ini, selama nyawa masih di dalam badan kita, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya meminta pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara kita berlindung kepada Allah adalah dengan perantara kesabaran dan salat kita sebagai ibadah fardu yang diwajibkan kepada kita semua. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong dengan perantara kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin, ikhwan fiddin rahimakumullah. Allah memberikan kita resep untuk menghadapi
segala bentuk musibah ini dengan meminta pertolongan kepada Allah dengan perantara kesabaran dan sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran dalam menghadapi wabah virus corona ini dengan cara mematuhi fatwa-fatwa ulama, dengan mematuhi pemerintah kita yang telah mempelajari secara medis bagaimana virus ini bisa menyebar. Bukan hanya di level nasional, di level internasional saja, masjid-masjid yang Allah memberkahinya, Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, di lockdown oleh kerajaan Saudi dalam rangka jihad, dalam rangka mencegah mewabahnya virus corona yang di beberapa negara telah merenggut ribuan manusia. Kemudian, jika Allah menimpakan bala atau menimpakan ujian kepada kita semua, memang itu adalah salah satu cara Allah untuk melihat siapakah orang yang senantiasa bersabar di antara kita semua. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sungguh akan kami uji kalian dengan rasa takut, dengan kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, paceklik, kerugian, harta benda. Allah memberikan ending dalam ayat ini, wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kaum muslimin, ikhwan fiddin rahimakumullah. Jadi ujian yang ditimpakan kepada kita semua ini, marilah kita jadikan sarana untuk memupuk dan membina kesabaran dalam kehidupan kita. Karena tanpa kesabaran, manusia akan mudah untuk putus asa dalam menjalani kehidupannya. Sabar bukan berarti hanya berpasrah diri, tetapi sabar juga bisa dimaknai dengan bersabar dalam ikhtiar, bersabar dalam mencari obat, dan bersabar dalam mencegah penyebaran wabah ini. Ma'asyiral muslimin, ikhwan fiddin rahimakumullah. Dalam lanjutan ayat ini, Allah menjelaskan siapakah itu orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang jika tertimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jika manusia mengetahui hakikat kehidupan ini, pastilah manusia akan bertauhid kepada Allah
dengan menyerahkan nasib kehidupannya dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan tertinggi manusia, kesadaran tertinggi manusia, manakala dia mampu menyadari bahwa dirinya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itulah hakikat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan semata-mata ketika ada orang meninggal dunia kemudian kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya semata-mata kata-kata, bukan hanya semata-mata lips di bibir kita, tetapi makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah makna falsafah yang tinggi di dalam ajaran agama Islam. Maka daripada itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, pemirsa DATV yang dicintai Allah, marilah kita bersama-sama senantiasa menegakkan kesabaran dalam berjuang, khususnya dalam wabah ini. Kita bersama-sama berjihad untuk mencegah penyebaran virus corona. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga beberapa ayat ini memberikan kita bekal dalam rangka berlindung kepada Allah, mengakui bahwa kita ini hanya milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Ujian akan senantiasa silih berganti selama kehidupan manusia, karena ujian adalah sarana Allah mengetahui siapakah di antara kita yang bersabar, bahkan mengetahui siapakah di antara kita yang beriman kepada Allah dan mau berjihad di jalannya. Begitulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.